Baik teman-teman semuanya, untuk agenda praktek kita hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya ya. Agenda kita hari ini yaitu pembuatan atau penyusunan kelompok. Nah, kelompok sudah terbentuk pada hari ini dan sebagian dari kelas praktek Mikrobang Syariah 3 ini sudah membuat sendiri, dan ada juga yang saya yang harus membuat. Insya Allah pada hari ini semuanya sudah mendapatkan kelompok, dan nanti ketika ada yang belum mendapatkan kelompok dari teman-teman semuanya untuk segera menghubungi, baik menghubungi ketua kelas maupun bisa langsung ke saya. Nah, setelah nanti terbentuk, nanti silahkan dari teman-teman semuanya itu langsung mengidentifikasi calon nasabahnya siapa. Nah, calon nasabahnya siapa sambil meresum, mungkin nasabah saya si A si B. Nah, itu sambil mengidentifikasi. Yang kemarin juga sudah dapat 5C dan 7P untuk yang semester kemarin dengan saya ya. Dan mungkin kita ulangi di pertemuan yang akan datang. Bagi teman-teman kelas yang lain yang belum mendapatkan hal itu, bisa mendapatkan tambahan tentang pemberian pembiayaan. Nah, nanti ketika sudah mendapatkan gambaran atau mendapatkan calon nasabah, langsung bisa membuat permohonan atau pengajuan pembiayaan. Jadi nanti bisa langsung mengakses di surat FEBI ya, dan diajukan. Langkah selanjutnya setelah nanti ada nasabah calon yang diajak atau yang praktek dalam akad mudharabah ini sudah ada, teman-teman tadi ya sudah saya sampaikan untuk mengisi di surat FEBI. Jadi langkah permohonan pembiayaan ada 2 tahap. Tahap yang pertama, teman-teman semuanya masuk di menu surat FEBI, kemudian masuk di menu Lab Bank Syariah, lalu masuk di menu pembiayaan, pilihlah produk yang mudharabah. Jangan sampai salah di musyarakah atau murabahah ya. Dan nanti jangan sampai keliru untuk mengisinya, apalagi di keuntungan itu, karena mudharabah belum mendapat keuntungan. Kalau di semester kemarin, semester 2 musyarakah masih banyak yang diisi, itu maklum karena akad sebelumnya murabahah. Tapi kalau sudah semester 3 jangan sampai salah kembali. Kemudian isi surat permohonan pembiayaan dan silakan disimpan, diambil PDF-nya. Nanti PDF-nya di-download, kemudian ditempel atau dilengkapi dengan identitas dari nasabah itu, seperti fotokopi KTP dan berkas-berkas yang lainnya. Setelah berkas tadi di-download dan juga dilengkapi, maka tahap yang kedua yaitu diajukan. Silahkan dijapri, tidak apa-apa, dikonsultasikan ACC atau tidak. Nanti ketika ada kesalahan bisa dibenarkan, kemudian diajukan kembali. Nah, silakan nanti jadikan satu file, dan filenya nanti diberi nama PMBS kelompok PMBS 3 kelompok berapa, kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelasnya apa, PSA misalnya, atau PSB atau PSI misalnya, seperti itu. Karena nanti ada kelas-kelas yang lain yang juga melakukan praktek pembiayaan, sehingga nanti lebih mudah dalam mengkonfirmasi kelompok berapa, kelas apa yang sudah diproses. Kemudian itu nama filenya ya, nama file jangan sampai keliru. Kemudian nanti diajukan. Nah, setelah diajukan nanti ketika sudah ACC, maka saya langsung mengirimkan ke lab, dan ketika cair nanti akan segera di konfirmasi. Nah, setelah dikonfirmasi, teman-teman semuanya bisa
melakukan pencairan pembiayaan ke lab ya. Bisa melakukan pencairan sambil membawa berkas yang sudah di ACC. Pak, kalau rumah saya jauh, nah nanti bisa koordinasi dengan temennya ya, mungkin bisa ditransfer atau bagaimana, nanti bisa di yang rumahnya dekat itu bisa membantu yang rumahnya jauh, nggak apa-apa, nanti prakteknya nanti lebih gampang, tetapi sambil main ke kampus ya, bisa melihat kampus, kabarnya kampus seperti apa nanti bisa, dan perwakilan saja, tidak perlu semuanya. Kalau semuanya bagaimana juga tidak apa-apa, tetapi kalau bisa ya perwakilan saja biar tidak terjadi kerumunan di lab. Dalam praktek kali ini, khususnya di masa pandemi dan ekonomi yang masih sulit seperti ini, ada beberapa hal yang teman-teman perlu perhatikan, khususnya yang ketika mengidentifikasi calon nasabah. Yang pertama berkaitan dengan pencairan tadi ya. Kalau pencairan, perwakilan ke lab, perwakilan kelompok, atau ya kalau memang pengen semuanya ya tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, pembiayaan harus lunas sebelum UAS, seperti yang saya sampaikan di pertemuan di awal. Dan yang selanjutnya adalah, mengingat ini masa pandemi, maka nasabah itu usahakan orang yang terdekat ya, orang yang terdekat dari teman-teman semuanya ya, paling tidak sudah kenal dan juga sudah tahu orangnya. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan itu terjadi kembali, orang yang baru dikenal kemudian diberikan pembiayaan, ternyata orang itu melarikan diri, itu tidak mau mengakui. Nah, ini nanti jangan sampai terulangi kembali. Kemudian nasabah itu nanti mengangsur kepada teman-teman mahasiswa, bisa ditampung dulu juga tidak apa-apa, dan disetorkan ketika pelunasan itu tidak apa-apa. Kemudian pembiayaan jangan terlalu banyak, pastikan nasabah sudah selain dikenal, ini kebutuhannya itu teridentifikasi. Jadi misalnya butuhnya itu 500.000 ya 500.000 itu, jangan sampai mengajukan 600.000, atau yang butuhnya 500.000 jangan mengajukan 300.000, atau yang nanti 200.000 tapi mengajukan 500.000. Intinya kalau kebutuhannya 500.000 ya silahkan mengajukan 500. Kalau memang 500 masih kurang, nanti bisa dikonsultasikan, bisa dikomunikasikan kembali ya. Karena untuk usaha ini Pak, misalnya seperti itu ada tambahan, nanti bisa dikonsultasikan. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu diperhatikan khususnya di masa pandemi ini. Dan perlu saya ingatkan, jangan lupa absen, dan tugasnya adalah meresum ya. Meresum silahkan ditulis tangan, karena materinya insya Allah tidak begitu banyak, dan teman-teman semuanya disilahkan membackup absennya ketika nanti absen di e-learning itu error, nanti masih ada absen di kolom chat di bawah materi ya, di materi saja, tidak di bawahnya yang sini. Jadi di bawahnya materi yang tadi itu silakan absen di sana, ketik nama, kemudian name, dan jika ada pertanyaan langsung disampaikan di sana. Nanti fungsinya ketika ada teman-teman yang lain yang menanyakan hal yang serupa, nanti bisa dibaca di situ. Selain itu, nanti ketika teman-teman semuanya sudah lulus, kemudian saya pernah belajar itu di mana ya, mungkin bisa dibuka lagi dan tidak perlu membuka catatan, nanti bisa dibuka kembali apa yang kita diskusikan di materi yang kedua tadi. Jadi silakan, dan nanti akan terlihat kelas mana yang aktif.
dan siapa yang aktif itu nanti akan langsung bisa dilihat di sana. Jadi ketika akademik meminta bukti diskusi perkuliahan kelas mana yang aktif, nilainya siapa yang paling tinggi, nah itu nanti bisa menjadi bukti. Jadi jangan sampai kalah dengan kelas-kelas yang lain ya, jangan sampai kalah dengan kelas-kelas yang lain. Nanti di sana akan terbaca kelas A, B, C, D siapa yang aktif dan siapa yang kurang aktif. Mungkin itu pertemuan pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.